Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan secara manual. Nah, kemarin pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang bagaimana siklus akuntansi dimulai dari proses transaksi sampai kemudian membuat jurnal umum, membuat buku besar, neraca saldo, dan seterusnya sampai pembuatan laporan keuangan. Nah, kita langsung saja ke contoh. Di sini ada Naufal ya, mahasiswa terbaik di universitas ternama di Indonesia. Dia adalah jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi. Dan setelah lulus ia berusaha dan bercita-cita ingin membuka suatu usaha ya dan bekerja sebagai konsultan. Dengan kegigihan dan kerja kerasnya, akhirnya pada bulan Februari 2019, Naufal mendirikan usaha jasa konsultan yang beralamat di Jalan Parakan, Bogor ya. Transaksi selama bulan Februari 2019 ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Februari, pemilik membuka rekening di Bank ABC sebagai setoran awal modal perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 2 Februari, pemilik menyewa sebuah ruangan sebagai tempat kantor sebesar Rp 9 juta dibayar tunai. Nah, yang tanggal 1 Februari ini, pemilik membuka rekening. Nah, kalau membuka rekening berarti apa yang bertambah? Pasti kasnya bertambah ya, dan juga modalnya bertambah. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita juga sudah bahas tentang bagaimana posisi dari akun ya. Nah, kalau akun harta itu terdiri dari salah satunya adalah kas. Kas kalau bertambah itu letaknya di sebelah debit ya, sebelah debit. Nah, di sebelah debitnya kasnya bertambah sebesar 50 juta rupiah. Dan di sebelah kreditnya itu modal pemilik ya, modal Naufal ya, modal pemilik sebesar 50 juta rupiah bertambah ya. Kemudian pada tanggal 2 Februari, pemilik menyewa sebuah ruangan sebagai tempat kantor sebesar Rp 9 juta dibayar tunai. Nah, karena menyewa sebuah ruangan berarti kan di sini ada beban sewa ya. Tapi beban sewa ini dia kan belum digunakan ya. Maka kalau belum digunakan dia termasuk dalam harta ya, dalam aktiva. Nah, jadi akunnya bukan beban sewa. Kalau beban sewa itu sudah digunakan. Tapi ini dibayar di awal, maka nama akunnya adalah sewa dibayar di muka ya. Sewa dibayar di muka ini kalau bertambah itu kan masuk dalam harta ya, dalam akun harta kelompoknya, maka di sebelah debit ya. Kemudian sebelah kreditnya apa? Sebelah kreditnya adalah kasnya berkurang. Kas kalau berkurang letaknya di sebelah kredit ya, berkurang sebesar 9 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 3 Februari dibeli perlengkapan kantor. Nah, kalau dibeli perlengkapan kantor berarti perlengkapannya bertambah ya. Perlengkapan itu kan termasuk dalam akun harta. Maka di sini perlengkapan kantor bertambah ya, di sebelah debit sebesar 500.000 dan di sebelah kreditnya adalah kasnya berkurang sebesar 500.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 4 Februari dipasang iklan di media harian Kompas sebesar 2.500.000. Maka di sini beban iklan ya, beban iklan bertambah di sebelah debit, kemudian kasnya berkurang ya, kan beban kalau bertambah di debit ya, maka di sebelah debitnya beban iklan berkurang sebesar 2.500.000, kemudian di sebelah kreditnya adalah kasnya berkurang karena digunakan untuk membayar beban iklan sebesar 2.500.000. Kemudian pada tanggal 6 Februari diperoleh pendapatan jasa atas pengerjaan laporan keuangan dan pelaporan pajak PPh masa sebesar 12 juta secara tunai. Nah, di sini kan pendapatan jasanya bertambah ya. Pendapatan itu kalau bertambah letaknya di sebelah kredit ya. Jadi apa yang di sebelah debit? Di sebelah debitnya adalah kasnya bertambah. Nah, jadi jangan sampai keliru, masih banyak yang salah ya. Kadang-kadang pendapatan kalau bertambah letaknya di sebelah debit, padahal salah ya. Harusnya kalau pendapatan bertambah, itu harusnya letaknya di sebelah kredit. Yang di sebelah debitnya adalah kasnya bertambah ya. Sebelah debit dan pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit sebesar 12 juta. Kemudian pada tanggal 15 Februari dibayar listrik, air, dan telepon oleh perusahaan sebesar 1.500.000 ya.
di sini berarti beban listrik, air, dan telepon bertambah ya di sebelah debit. Beban itu kan sesuatu yang dipakai ya, yang digunakan untuk operasional perusahaan ya. Kemudian di sebelah kreditnya apa? Sebelah kreditnya adalah kas. Kenapa? Karena kasnya itu berkurang ya, dipakai untuk membayar listrik, air, dan telepon ya. Jadi di sebelah debitnya tuh beban listrik, air, dan telepon, kemudian di sebelah kreditnya adalah kasnya berkurang sebesar Rp1.500.000. Kemudian di sini tanggal 17 Februari dibeli secara kredit peralatan kantor sebesar 9 juta oleh perusahaan dari Daniel Electric. Maka di sini dibeli secara kredit. Kalau kredit berarti utangnya bertambah ya. Utang kalau bertambah letaknya di sebelah kredit ya. Maka yang di sebelah debitnya apa? Sebelah debitnya adalah peralatan kantor ya. Peralatan kantor itu termasuk dalam aktiva atau harta. Bertambah ya, bertambah itu letaknya di sebelah debit ya sebesar 9 juta. Sedangkan di kreditnya adalah hutang ya. Hutangnya bertambah sebesar 9 juta. Kemudian pada tanggal 18 Februari, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 30 juta. Nah, 30 juta berarti meminjam uang, berarti apa? Hutangnya bertambah ya, dan juga kasnya bertambah. Kan kasnya bertambah karena kan dapat uang ya dari bank. Jadi kasnya bertambah sebesar 30 juta, kemudian di sebelah kreditnya utang banknya bertambah ya sebesar 30 juta rupiah. Kemudian tanggal 20 Februari diterima sejumlah uang sebesar 9 juta dari anugerah abadi atas jasa pembukuan yang telah dikerjakan oleh perusahaan ya. Maka di sini apa yang bertambah? Di sini uangnya bertambah ya. Jadi kasnya bertambah di sebelah debit ya sebesar 9 juta. Kemudian pendapatan jasa ya, pendapatan jasanya bertambah di sebelah kredit ya sebesar 9 juta. Kemudian tanggal 28 Februari dibayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Nah, gaji karyawan, berarti kan beban gaji ya. Beban gaji bertambah di sebelah debit, kemudian kasnya berkurang ya sebesar 5 juta. Karena apa? Karena kan kasnya digunakan untuk membayar gaji karyawan, jadi berkurang. Maka kalau berkurang, aktiva atau harta berkurang letaknya di sebelah kredit ya. Kemudian tanggal 28 Februari diambil sejumlah uang sebesar 2.500.000 oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi ya. Nah, kalau untuk keperluan pribadi namanya private ya. Maka di sini private-nya bertambah, letaknya di sebelah debit ya. Kemudian kasnya berkurang ya. Kasnya berkurang sebesar 2.500.000 ya di sebelah kredit. Nah, yang tadi itu ayat-ayat jurnalnya ya, itu dibuat ke dalam jurnal umum seperti ini ya, disajikan di dalam jurnal umum seperti ini. Tadi kasnya bertambah di debit ya, kemudian modalnya di sebelah kredit ya, dan seterusnya. Ini juga kan tadi ada beban iklan ya, bertambah di sebelah debit, kasnya berkurang karena untuk membayar iklan di sebelah kredit ya, dan seterusnya ya. Nah, ini jurnal umumnya disajikan seperti ini terlebih dahulu ya. Kemudian setelah yang tadi itu kita sajikan seperti ini ada tanggal, ada kolom nomor buktinya berapa. Kalau ada nomor buktinya ditulis, kemudian akun ya. Akunnya kalau yang di debit ini agak menjorok ke kiri ya. Kemudian kalau yang di sebelah kredit ini dia menjorok ke kanan ya. Kemudian ini debitnya, ini kreditnya. Ini referensi kalau ada silakan ditulis ya. Nah, kemudian setelah itu dibuat buku besar ya. Buku besar ini per akun ya. Per akun itu kan di sini tadi ada kas. Kas itu misalkan yang pertama ya tanggal 1 Februari itu ada saldo awal ya. Ini kasnya bertambah dari apa? Dari modal karena kan menambah modal ya perusahaannya pada awal itu. Kemudian pada tanggal 2 kasnya berkurang ya di sebelah kredit. Digunakan untuk apa? Untuk membayar sewa ruangan tadi ya. Kemudian di sebelah tanggal 3 juga ya. Tanggal 3 itu ada membeli perlengkapan, maka di sini kasnya berkurang. Kalau kasnya berkurang itu letaknya di sebelah kredit sebesar 500.000. Nah, ini kemudian saldonya ya. Ini saldo ini adalah dikurangi. Tadi kan modalnya bertambah ya. Jadi kasnya itu ini kan nama akunnya nama akun kas ya. Jadi per akun. Kas sendiri ya, hutang sendiri, modal sendiri ya. Nah, ini ya. Ini hutang sendiri ya, kemudian modal ininya sendiri akunnya. Jadi per akun. Nah, seperti ini kan kas. Tadi kas itu apa aja sih? Ada yang bertambah ya. Bertambah itu karena dia modalnya masuk ya, modal masuk kan otomatis kasnya bertambah. Kemudian kasnya keluar karena digunakan untuk membayar sewa ruangan. Jadi di sini